Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Prasetyo, NIM 0507924119. Di sini saya akan membuatkan contoh simulasi persidangan. Saya selaku sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara Perdata Wan Prestasi berdasarkan contoh kasus jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Yang pertama yaitu pernyataan pembuka atau argumen kuasa hukum penggugat. Yang mulia hakim, perkenankan saya selaku kuasa hukum dari penggugat Tuan Andi menyampaikan pokok-pokok perkara sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter di Kecamatan Cisarua, Bogor dengan harga 1 miliar. Yang kedua, bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta dan diwajibkan melunasi sisanya sebesar 700 juta paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Yang ketiga, bahwa sampai 6 bulan setelah jatuh tempo, tergugat tidak kunjung melunasi kewajibannya. Yang keempat, bahwa penggugat telah memberikan 2 kali somasi sebagai bentuk etikat baik namun tidak mendapatkan tanggapan memadai. Yang kelima, bahwa alasan tergugat yaitu keterlambatan pencairan pinjaman bank tidak membebaskan tergugat dari kewajiban hukum yang telah disepakati. Yang keenam, bahwa perbuatan tergugat merupakan wan prestasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1239 Jo, pasal 1243 KUH Perdata. Maka oleh karena itu, penggugat dengan hormat memohon agar majelis hakim yang pertama menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, yang kedua menghukum tergugat melunasi pembayaran sisa harga tanah sebesar 700 juta. Yang ketiga, atau secara subsidiar memerintahkan pemutusan perjanjian serta ganti rugi materi. Yang keempat, serta menghukum tergugat membayar biaya perkara. Yang tahapan kedua, kemudian pertanyaan untuk tergugat. Pertanyaan untuk menguatkan adanya wan prestasi. Yang satu, benarkah Anda dan klien kami menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanah 15 Januari 2023. 2. Apakah benar Anda telah menerima tanah tersebut dalam keadaan sebagaimana diperjanjikan? 3. Benarkah Anda hanya membayar uang muka sebesar 300 juta? 4. Apakah Anda menyadari bahwa batas waktu pelunasan yang disepakati adalah 3 bulan? 5. Benarkah sampai 6 bulan setelah jatuh tempo Anda belum melakukan pembayaran pelunasan? 6. Apakah benar klien kami telah mengirimkan 2 kali somasi kepada Anda? 7. Apakah Anda pernah memberikan kepastian waktu pelunasan kepada klien kami? 8. Apakah Anda memahami bahwa ketidaksiapan dana pribadi bukan alasan pembenar untuk tidak memenuhi isi perjanjian? 9. Apakah benar selama periode tersebut tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain karena masih menunggu pelunasan dari Anda? Kemudian pertanyaan untuk membantah alasan dari tergugat yaitu 10. Anda beralasan menunggu pinjaman bank. Apakah alasan tersebut tercantum dalam perjanjian jual beli? 11. Apakah bank pernah menerbitkan surat penolakan atau penundaan kredit? 12. Apakah Anda memberi pemberitahuan secara resmi atau secara tertulis kepada penggugat mengenai kendala pendanaan? Kemudian tahapan ketiga yaitu pertanyaan untuk saksi penggugat. Misalnya saksi, notaris atau pihak yang hadir saat perjanjian. 1. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui adanya perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat? 2. Bisakah Anda menjelaskan apa isi pokok perjanjian tersebut, khususnya terkait pembayaran? 3. Apakah benar tergugat baru membayar uang muka saja? 4. Apakah penggugat pernah meminta agar tergugat melunasi kewajibannya?
5. Apakah penggugat menunjukkan itikat baik dalam menyelesaikan persoalan ini? 6. Apakah keterlambatan pembayaran menyebabkan kerugian bagi penggugat? Kemudian tahapan keempat, interaksi dengan majelis hakim. Contoh respon saat ditanya oleh hakim. Pendapat hakim. Apakah benar penggugat memberi waktu tambahan kepada tergugat? Kemudian ditanggapi oleh kuasa penggugat. Benar yang mulia, klien kami telah memberikan kesempatan dengan mengirimkan 2 kali somasi, namun hingga lewat batas waktu wajar tersebut, tergugat tidak dapat melunasi kewajibannya. Kemudian hakim berkata, apakah ada peluang mediasi sebelumnya? Kemudian dijawab oleh kuasa penggugat, yaitu telah dilakukan upaya perdamaian yang mulia, namun tergugat tidak memberikan kepastian sehingga mediasi tidak mencapai kesepakatan. Dilanjutkan dengan tahapan kelima, yaitu interaksi dengan tergugat dalam sidang. Saya memberikan contoh sidang silang tanya. Kuasa penggugat. Saudara tergugat, apakah benar saudara mengakui adanya perjanjian jual beli dan apakah saudara menyepakati batas waktu 3 bulan untuk pelunasan? Kemudian tergugat menjawab, benar, tetapi saya sedang menunggu pinjaman di bank. Kemudian kuasa hukum penggugat berterima kasih, tetapi apakah saudara pernah memberikan bukti bahwa permohonan kredit saudara sedang diproses, atau adakah perjanjian yang menyebutkan bahwa pelunasan tergantung pinjaman bank? Kemudian setelah itu mengarahkan agar tergugat mengakui bahwa kasus tersebut ada wan prestasi. Kemudian tahapan keenam yang dilaksanakan yaitu pernyataan penutup atau kuasa penggugat. Yang mulia, majelis hakim, berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti yang telah diajukan, jelas bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi. Tidak ada alasan pembenar untuk menghindari kewajiban yang telah disepakati di awal. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis mengabulkan seluruh petitum gugatan penggugat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang simulasi persidangan sebagai kuasa hukum penggugat dalam perkara perdata wan prestasi berdasarkan contoh kasus jual beli tanah antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Mungkin apabila ada kekurangan, saya mohon maaf agar kedepannya saya bisa berusaha membuat semaksimal mungkin. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.